membahas keputusan yang mengandung resiko dan ketidakpastian. Nah, keputusan yang mengandung resiko dan ketidakpastian adalah sesuatu yang merujuk kepada pengambilan keputusan di mana berdampak negatif atau tidak dapat dipastikan atau tidak dapat diperhitungkan dengan baik. Nah, untuk mengatasi hal berikut bisa dianalisa dengan menggunakan analisis yang lebih kompleks atau bisa kita sebut analisis reason value. Nah, teman-teman, ternyata setelah kita dengar definisi dari analisis pengambilan risiko dan ketidakpastian, bakal timbul nih statement nomor 2, yaitu bagaimana sih mengukur risiko. Nah, ada 3 jenis pengukuran risiko. Yang pertama, jika PI sama dengan 1, maka peluang akan terjadi atau kita bisa sebut certainty value. Dengan contoh konkret, misal ada di perusahaan, itu ada yang namanya customer atau calon buyer. Nah, ketika calon customer sudah memesan suatu produk, maka itu bisa disebut certainty event atau akan terjadi nih pembelian tersebut. Nah, rumus kedua yaitu jika PI sama dengan 0, maka peluang tidak akan terjadi atau kita bisa sebut impossible event. Dengan ketentuan atau contoh konkret yaitu tidak ada yang memesan, tidak ada yang bertanya terkait produk. Nah, itu termasuk dalam impossible event. Dan yang ketiga yaitu jika 0 sama dengan 1, maka peluang mungkin akan terjadi. Contoh saja jika ada calon buyer yang ternyata baru saja memesan, bertanya-tanya terkait produk. Nah, itu termasuk ke dalam yang namanya rumus ketiga, 0 sama dengan 1. Oke, secondly, setelah tadi ada rumus atau cara pengambilan risiko, ada yang namanya sikap dalam risiko. Dalam hal ini ada 3 kriteria manusia dalam pengambilan risiko. Yang pertama ada yang namanya risk lover, yaitu mencintai atau menyukai adanya tantangan atau pengambilan risiko. Nah, sikap ini yang dibutuhkan untuk para calon entrepreneur, pengusaha, dan yang lainnya. Dan yang kedua ada yang namanya risk netral, yaitu orang yang netral-netral saja ternyata. Jika ada masalah yang dihadapi, jika tidak ada, ya sudah. Dan yang ketiga adalah risk averse, yaitu orang yang menjauhi kesempatan yang nantinya akan bercelah kepada risiko atau pengambilan keputusan. Nah, ternyata teman-teman, hal atau sikap terakhir adalah sikap yang perlu kita jauhi jika kita hendak menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur. Lanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh saudari Zulfa. Selanjutnya ada peluang dipergunakan dalam menghitung informasi berdasarkan peristiwa atau kejadian yang kurang benar. Dalam hal ini peluang dibagi 2. Yang pertama ada peluang objektif, dapat dilihat berdasarkan siklus relatif keadaan lalu dan sekarang. Selanjutnya ada peluang subjektif, dapat diartikan seperti membuat sebuah jaminan, misalnya jaminan suatu barang akan suatu peluang. Selanjutnya di sini ada strategi pengumpulan kepastian. Dalam pengambilan kepastian ada beberapa tahap, yaitu batasi masalahnya. Tahap ini membahas mengenai jenis persoalan yang akan diselesaikan, bagaimana menentukan langkah-langkah sesuai, serta bagaimana keberlangsungan hasil yang telah ditentukan terhadap organisasi perusahaan. Selanjutnya yang B, ada penentuan tujuan. Biasanya terdapat pertanyaan bagaimana kelanjutan keputusan terhadap organisasi, bagaimana seharusnya si pengambil keputusan tersebut menilai hasil dibanding dengan tujuannya, bagaimana si pengambil keputusan tersebut mengatasi tujuan yang berbeda dengan yang lain. Selanjutnya yang C, ada pencarian alternatif. Dalam bagian berikut terdapat permasalahan untuk dibahas, yaitu apa saja kegiatan lain dalam memperoleh kesepakatan suatu tujuan, bagaimana permasalahan yang bisa dikendalikan, kendala apa saja yang dihadapi untuk memperoleh kesepakatan. Yang D, perkiraan pengaruh. Pada tahap ini dipertimbangkan hal-hal berikut. Sebagai hasil dari setiap alternatif yang dipilih, jika hasil yang diharapkan tidak dapat diandalkan, maka sebagaimana berhasil mendapatkan data akurat yang diperoleh untuk mengevaluasi hasilnya. Selanjutnya ada seleksi. Ketika semua dilaksanakan lebih lanjut, menyediakan bagian yang paling diantisipasi atau prioritas. Selanjutnya ada share cost dan nilai informasi. Share cost merupakan biaya yang telah diberikan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan dalam waktu yang terbatas. Yang B, penentuan batas untuk
misalnya keputusan tentang proyek pembangunan, tentang kenaikan harga, dan fluktuasi ekonomi. Kesimpulannya, keputusan yang mengandung risiko dan ketidakpastian memerlukan pendekatan yang seimbang antara keberanian dan kehati-hatian dengan melakukan analisis yang mendalam, mengambil langkah bertahap, pengendalian biaya, dan memiliki sistem manajemen risiko yang efektif. Perusahaan dapat mengelola risiko dengan lebih baik dan meningkatkan peluang kesuksesan dalam jangka panjang. Fleksibilitas, adaptabilitas, dan komunikasi yang baik juga merupakan faktor kunci dalam menghadapi ketidakpastian dan memastikan bahwa perusahaan siap untuk merespon tantangan